Em? Oh, oke, Lia. Baru satu kali. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah masih dalam situasi Syawal di akhir-akhir banget ya. Kurang 3 hari insya Allah ya. Ini kita ngadain Zoominar setiap sebulan sekali. Sebenarnya ini sarana buat upgrading teman-teman yang ada di tim internal ini ya, kayak trainer, Kak Min, content creator, ataupun teman-teman internship atau magang, dan juga dari bebas sih secara umum dari member Tejana Institute Community juga. Dan boleh ajak-ajakin teman-temannya yang mungkin belum join hari ini, boleh di WA-WA juga ya, teman-teman. Mungkin ada yang kelewat, udah tahu nih infonya kemarin, tapi pas hari hanya tuh lagi ada barengan, ada yang rapat ini itu dan sebagainya ya. Ada yang lagi ngelesin, ada yang lagi macam-macam. Gak apa-apa, nanti ini akan tayang di YouTube Dejana Ins, nanti bisa ditonton ulang juga. Nah, kali ini spesial yang moderatorin aku langsung karena sebenarnya kemarin ada Kak Wulan ya. Buat yang belum kenal, Kak Wulan ini ada di Medan, aslinya dari Aceh Tamiang. Jadi, Kak Wulan adalah fasilitator dari The Jana Institute Community secara online. Dan ada juga Kak Lutfia sebetulnya ya, itu adalah fasilitator dari The Jana Institute Community yang offline, yaitu yang mengelola The Jana Institute Library. Dan juga ada teman-teman yang lain. Kalau nggak salah Lia nih udah selesai magang kok Lia ya. Tadi baru ikut mini kelas 1 kali katanya. Bukan Lia yang temennya Sally, bukan? Bukan, Kak. Oh, Waktu itu ikut bukan. mini kelasnya Kak Prita. Oh, oke oke Mbak Lia Ya, berarti. Sorry sorry ya. Mbak Lia. Aku ini soalnya namanya Lia juga. Oh, mini kelas Ya. yang personal branding yang itu Iya, ya, betul. menuju Ya. kelas. Oke. Halo teman-teman, kali ini topik kita seru banget ya, karena juga menjelang Hari Kartini tanggal 21 April, dan baru-baru ini juga viral di media sosial, sekarang ya, bukan baru-baru ini lagi happening tentang kasusnya teman-teman mahasiswa UI yang kekerasan seksual lewat chat gitu ya, di mana objeknya adalah perempuan. Jadi berhubungan dengan tema malam ini, yaitu perempuan dan validasi sosial. Boleh dong kita kasih applause virtual buat tema kita malam ini. Boleh di reaction teman-teman untuk memastikan nih sudah hadir semua, sudah nyimak semua. Oke. Nah, malam ini kita kedatangan kedatangan satu orang yang suka balesin chat-chatnya teman-teman. Jangan hati semua nih, dari yang ngechat tanya kelas, dari yang ngechat tanya jadwal, atau mungkin lain-lain ya. Yaitu Kak Min satu atau Customer Relation di The Jana Institute, ada Kak Mila. Oke, Assalamualaikum Kak Mila. Waalaikumsalam Kak Prita. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih Kak Prita sudah membuka acara malam ini. Ya, jadi ini ngebut ya. Aku sendiri baru datang setelah 5 hari 4 malam di luar kota, baru datang semalam gitu. Dan hari ini ngemoderatorin, nggak apa-apa lah, cuman yapping aja ya. Kita ngobrol-ngobrol, Yes. sharing-sharing bareng aja. Jadi hari ini nggak ada pemaparan materi ya, tapi kita konsepnya adalah ngobrol gitu. Nah, aku perkenalkan dulu. Jadi Kak Mila ini selain sebagai Kak Min di Dejana Institute, juga seorang guru honorer di SDN Sumberdanti 1 Sukowono, Jember. Jadi kurang lebih ada 45 ya, 45 menit dari rumahnya Kak Mila ke Dejana Institute. Nah, halo, Assalamualaikum Bunda Putri. Betul nggak ya, Bunda Putri ini adalah umiknya Pak. Dini dan Dini dan Audi ya? Ya betul ya. eh, Oke. Nah, malam ini tentang tema kita.
Jadi kita punya rutin ya agenda ini nanti temanya berganti-ganti. Jadi biasanya tuh sharing sessionnya lewat WhatsApp group, tapi biar lebih hidup kita juga ada bonding, maka kita juga agendakan buat nge-zoom juga biar tahu gitu. Nah, sekarang narasumber kita yang mau ngobrol-ngobrol bareng aku, menemani ngobrol ini adalah Kak Mila. Selain Kak Min, guru honorer, Kak Mila ini juga punya cukup track record yang panjang dalam hal apa ya Kak Mila, memperjuangkan nasib. Memperjuangkan nasib maksudnya di in this Struggle. struggle ya, in this ekonomi itu kayaknya kita kalau nggak berusaha keras tuh nggak ngumpul-ngumpul gitu ya apa yang diusahakan, terutama jika kita bukan pewaris ya, tapi perintis, Betul. yaitu dari orang tua sendiri ya nggak punya sesuatu yang bisa diteruskan oleh anaknya gitu ya. Jadi sebelumnya Kak Mila ini adalah alumni dari Universitas Islam Jember di jurusan atau program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, sewaktu kuliah itu juga nggak cuman kuliah aja ternyata, tapi juga nyambi tadi ya, bisa untuk membayar kuliahnya lewat jadi guru les ya, jadi guru les privat apa pelajaran ya Mil ya? Iya, pelajaran. Guru les pelajaran, terus juga pernah jadi host live TikTok sebulan langsung sakit ya, Iya, kebagian apa jam dini hari, bayangin orang suruh nge-live jualan di dini hari, kan 24 jam tuh ya kalau misalkan orang punya akun TikTok dan fokus jualan. Juga pernah termehek-mehek juga ya Kak Mila saat harus menjadi marketing di lapangan untuk survei kos-kosan. Survei kos-kosan, kos-kosan atau survei kontrakan, rumah rumah. kontrakan. Waktu itu masih baru-baru kenal sama The Jana Institute. Sekitar kapan ya di The Jana Institute? Dua 2023. 2023. Ya, 2023. Awalnya internship atau magang sebagai freelance trainer public speaking for kids, lalu kemudian jadi admin. Ternyata jiwanya nih ada nih sebagai Kak Min gitu ya. Kalau ada bunda-bunda yang berhasil ditaklukkan, langsung alhamdulillah. Nah, itu Kak Mila. Nah, jadi itu sekilas profilnya Kak Mila. Nah, sebagai seorang perempuan yang saat ini berusia seperempat abad ya, Mil ya. Iya, seperempat Ya, abad seperempat menuju. abad. Oh, menuju. Ya, belum pas seperempat abad. Dan seringkali mendapatkan stigma, terutama kalau tinggalnya di daerah desa ya, bukan di perkotaan. Jadi kalau di Jember kota itu masih ya biasa aja sih ya umur segitu gitu. Tapi kalau mungkin wilayahnya agak jauh dari kota, yaitu di desa, itu punya kultur kalau usia segitu tuh udah kayak mana nih kok nggak ada datang-datang bawa calon kayak gitu. Atau mungkin ditunggu-tunggu ya, terutama mungkin nanti Mila bisa cerita pas Lebaran gitu ya. Oh iya, Lebaran ternyata boleh-boleh. buat Mila itu salah satu hal yang Momen harus, iya, momen dihindari. yang juga harus dihindari. Harus ada escape momennya gitu ternyata gitu kan. Selain budaya unjung-unjung yang nggak habis, katanya satu hari bisa berapa tamu Mil? Bisa puluhan ya, Iya. bisa puluhan tamu. Wah, Masya Allah. Itu beda sekali dengan budaya di Jember kota gitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol di antara hari ini perempuan itu kan selalu distandarkan dengan standar sosial seperti apa harus cantik, langsing, kulitnya harus mulus, kalau bisa itu nggak ada jerawat, makanya filter itu laku banget gitu ya, terutama di Betul. TikTok atau di Instagram. Jadi kita nggak ngerti tuh mukanya asli apa enggak gitu. Tapi hari ini nggak ada yang pakai filter ya. Ini yang on Asli, cam, pakai ya kamera asli. laptop. Iya, yang Apalagi on cam kamera ini laptop. insya Allah nggak ada ya, nggak ada yang pakai filter. Lalu juga apa ya di tengah situasi seperti ini kalau dia udah mengenyam pendidikan tinggi yang bisa dikatakan sarjana atau mungkin dia udah mondok lama gitu meninggalkan kampung halaman, itu berarti harus jadi seseorang, mungkin dia berkarirnya bagus gitu ya, punya posisi yang bagus, atau mungkin distigmakan juga dengan perempuan itu harus multitasking, ada tuntutan buat bisa mengerjakan sesuatu itu semuanya excellent gitu. Misalkan ngurus anak juga harus hebat, kalau yang udah berkeluarga harus bisa berdaya juga menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga seringnya gitu ya. Dan juga bisa juga ini ya, dia apa namanya?
memiliki keturunan subur gitu ya. Kan ada stigma-stigma juga nih. Kalau dalam dunia orang Jawa tuh 3M ya. Maca, oh salah-salah. Mana, macak, masak ya. Oh ya harus pinter masak juga gitu kan. Nanti mertuanya jadi nggak sayang misalkan dibilang nggak bisa ngurus suami misalkan gitu. Nanti kita akan ngobrol dengan yang sudah menikah juga ya. Karena ini Kak Mila OTW. Nah Insya gimana Kak Allah. Mila? Ya insya Allah didoakan aja ya yang masih jomblo-jomblo ini. Nah, gimana Kak Mila menyikapi itu semua? Ada nggak dari standar-standar yang sosial tadi yang ada di masyarakat itu yang Kak Mila alami sendiri gitu? Mungkin dengan kultur tempat tinggal sekarang gitu. Boleh nih Nah, disapa teman-teman. oke, halo teman-teman, apa kabar malam ini? Nah, Alhamdulillah. kalau dari segi standar yang tadi kayaknya ngalamin semua ya. Apalagi Hmm, culture shocknya itu setelah aku lulus kuliah ya. Nah, kan dari SD menuju SMP, SMA itu kan mondok. Nah, habis itu setelah mondok ngekos kuliah 4 tahun. Nah, pulang ke rumah, nah waktu itu overthinking banget kok banyak banget ya standarnya kalau di sini di masyarakat sini yang haruslah hmm. langsing lah putih dan juga nggak boleh berjerawatan dan juga kok nggak pinter masak nanti gimana eh, suaminya gitu masih dibilang nggak pinter masak sampai sekarang Oh dan gitu itu ada kayak ini ya, ada kayak apa? Kasak kusuk tetangga kalau lagi ngumpul-ngumpul misalkan kan kalau di desa biasanya ada saudara-saudara juga kan tetangga-tetangganya tuh masih saudara gitu ya. betul, masih Hmm. saudara sih sebenarnya kalau lingkunganku ini. Dan juga kalau pas setelah lulus kuliah itu, kok kerjanya gitu sih? Kok nggak pakai seragam kerjaannya kayak gitu? Oh iya iya benar ini Janati. Jadi awalnya Mila ini kan apa namanya di TJI ya nyambi menjadi guru gitu ya. Jadi istilahnya menjadi guru ini sesuatu yang dituntut oleh orang tua juga ya Mil. Mungkin bisa cerita tentang profesi guru ini apa sih yang dituntut oleh orang tua terhadap profesi gitu. Iya, waktu waktu pencarian kerja tahun 2023 itu kan udah magang di TJI. Habis itu kerjanya apa? Dulu waktu jadi konten kreatornya PS Kid, Mbak. Jadi konten kreatornya PS Mm-mm. Kid tuh kan cuma di rumah aja gitu. Kerjanya apa? Ya Oh kerjanya freelance. Ah. freelance di rumah. Loh Mm-mm. kok nggak kelihatan? Mana gitu. Habis itu kan udah 2024 jadi admin. Jadi admin udah kerja ke Jember, Sukawono, balik-balik lagi tuh. Loh kok nggak pakai seragam kerjanya? Nah, kalau kita nurutin harapannya orang lain, ya kita sendiri yang nge-pressure jadi tekanan gitu. Nah, habis itu Mm-mm. eh kan sudah Kenapa? Kalau pakai seragam itu mereka berpikirnya apa gitu Mil? lebih Kalau orang dihormati, kerja pakai seragam. lebih Oh lebih dihormati, dihormati. dihormati dan juga kelihatannya berilmu gitu. Nah, habis itu kan sudah naruh lamaran gitu ya. Kebetulan juga butuh lah SD deket sini, SD ku dulu. Nah, itu jadi obrolan lah diskusi sama orang tua karena diterima di situ juga. Gimana caranya ya kamu juga jadi guru lah di situ biar masa depannya kamu juga meskipun tua ya tetap jadi guru gitu nggak bolak-balik nyari kerja. Oh kayak tetap long lasting gitu ya. Maksudnya Iya, guru itu akan terus terpakai gitu ya. iya harapannya orang Mm-mm. tua karena ngelihat adalah saudara kung gitu dia itu sampai pensiun jadi PNS itu orang tua pengennya Hmm. seperti itu ngelihat adik-adiknya ibu yang jadi guru gitu. Mm-mm, mm-mm. Meskipun awalnya juga memulai karir jadi sukuan atau honorer dulu ya, Iya, meskipun cuma sekian dibayarnya tahun. 300.000 per bulan. Iya, iya. Waktu zaman dulu sampai sekarang nggak berubah ya, bayaran dari Enggak, honorer ini. enggak berubah. Dari Yang tahun beru, kapan gitu ya? Tahunnya si pendahulu-pendahulu saudara-saudara kamu tuh loh, Mil. iya, sama aja. Dibilangnya gini, nah dek, emang jadi guru itu emang harus berjuang dulu. Kita harus mengabdi sama Oh, oke. masyarakat, pahala bayarannya gitu. Nanti kedepannya enak kok dipanggil gitu. Oh, nunggu panggilan. Itu bisa berapa tahun ya kalau harus menunggu sampai jadi ASN gitu?
Kebetulan rata-rata? kebetulan yang tahun-tahun ini kan udah kayak gampang gitu ya. Teman-temanku itu jadi P3K paruh waktu 3 tahun, 4 tahun. Kalau yang dulu-dulu kan bisa sampai 10 Oh, tahun ya. iya ada yang sampai 50, 30 tahun. 50 tahun tiga meninggal, puluh Mil. tahun, 30 tahun. Oh, masa sih? Iya, ada Lama di banget. sekolahku. Oh, ya Allah. Nah, akhirnya ya sudahlah, singkat cerita akhirnya Mila menuruti ekspektasi orang tua untuk Iya, menjadi guru berseragam gitu ya. Meskipun seragamnya betul. pontang-panting jahit ya dengan duit sendiri. Iya, betul, Heeh. bermodal dulu. Nah, kemudian setelah itu jadi guru, kemudian ternyata ada kebijakan dari pemerintah pas di era Pak Prabowo ini ya, ada efisiensi tuh gitu, ada efisiensi. Kemudian guru honorer enggak, gimana ceritanya tuh Mil? Guru honorer jadi tidak memiliki gaji seperti dulu ya? Iya, efisiensi itu penyaringan pengurangan guru ataupun pegawai di kedinasan gitu. Itu Hmm. yang tidak nyampe 2 tahun itu dapat tanda merah, berarti tidak boleh digaji sama bos ataupun yang lainnya gitu. Nah, karena aku dapat yang merah, jadi tidak boleh digaji dengan dana bos Jadi dicarikan dana lain ya istilahnya. di dana Tapi itu lain. apakah membuka mata orang tua bahwa oh ternyata jadi guru bisa kayak gini ya sekarang peraturannya, apa melek nggak soal itu gitu? Apakah tuntutannya jadi berubah gitu terhadap profesi? Tidak. Iya, iya, apa tanggapannya? Ya, kemungkinan ada kebijakan lain karena kebijakan pemerintah berubah-ubah. Oh, masih berharap gitu ya. Iya, masih berharap. Masya Allah, luar biasa sabar ya orang Indonesia ini ya. Oh, Maksudnya sabarnya setebal tisu. udah di ini sebegitu rupa masih gitu ya. Nah, akhirnya dari titik itulah Mila ngantor lagi di TJI karena ini ya, maksudnya honorer kena tanda merah. Tadinya kan online, dari habis offline terus online, offline lagi gitu sampai sekarang gitu ya. Nah, itulah teman-teman ya, ada ekspektasi ternyata masih berlaku loh dengan seragam itu istilahnya pengganti kayak jaminan gitu ya, kayak dihargai, mungkin lebih dianggap gitu ya di mata masyarakat gitu ya. Kerja di mana? Di lembaga Guru. A, guru. Oh, oke. Kerja di mana? Guru. Mungkin kayak kerja di mana? Rumah sakit, dokter gitu ya. Lah kalau eh, seragamnya cleaning service gimana, Mil? Kerja di mana? Rumah sakit gitu, tapi ya cleaning udah. service. Soalnya gini, stigmanya masyarakat di sini itu kalau jadi guru itu kelihatannya PNS semua, bukan honorer gitu. Meskipun kerja di mana Mila Oh, di SD gitu, jadi guru. Ya udah, mereka nggak tanya honorer ataupun PNS karena oh iya ngelihatnya iya, nggak semuanya ketahuan ya. PNS. Heeh, Mm, mm, gitu. mm, mm. Oke, dan kadang hal-hal itu juga membuat overthinking nggak, Mil, kamu sendiri? Kan sekarang banyak nih ya, apalagi perempuan itu biasanya dibilangnya itu baper ya. Kalau ini Mm-mm. ada cerita kemarin waktu aku hari raya silaturahim kumpul nih ya sama teman-teman zaman SMA, zaman SMA ada yang cerita lah bahwa sampai si suami ini ikut ke kantor istrinya karena istrinya tuh tiap malam pulang dengan kondisi baper. Karena dia itu perempuan sendiri di tempat kerjanya, di strukturalnya lembaga tempat dia mengajar, kampus gitu ya. Nah, dibilang deh sama suaminya itu, yang teman SMA tuh yang suaminya, bilang gini, jangan disamain nih perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki guyon-guyon biasa itu dianggap biasa aja, angin lalu gitu. Tapi kalau sama perempuan, dia itu kebawa sampai ke perasaan, sampai ke hati. Jadi sampai mempengaruhi aktivitas dia yang lain gitu. Sampai akhirnya suaminya nyuruh si istrinya ini untuk berhenti dari strukturalnya itu gitu. Ini relate ya sama yang sedang terjadi hari ini ya. Bisa jadi kayak ngobrol-ngobrol di grup seperti itu. Istilah Jawa tuh begejekan ya. Kayak nggak jelas gitu. Mungkin bagi mereka biasa-biasa aja gitu. Fine ya, normalisasi. Tapi nggak etis meskipun bercandaannya itu nggak etis gitu. Nah, kalau dari sisi Mila sendiri gimana? Dengan adanya kayak gitu, tuntutan-tuntutan itu bikin overthinking yang sampai skala gimana sih Mil gitu? Kalau overthinking itu aku ngalamin overthinking tuh sejak kuliah ya, sejak masa semester 5 gitu karena Hmm. mm,
sering kali revisi, tapi nggak cuma aku, semuanya revisi. Ah, Sehari ah, ini ah. revisi, revisi terus dan Jadi mulai stres semua ya, stres overthinking semua. berjamaah ya di Yes, kosan betul. gitu. Nangis Parah ya, semua, quarter life nangis. crisis ini. Sampai akhirnya aku tidur itu kadang nggak tidur, mikirin Ngapain? tugas, kadang nugas, kadang ya Mm-mm. nggak tidur emang gitu. Oh, nggak Ngapain? ngantuk, melek gitu. Enggak, karena saking banyaknya pikiran gitu. Nah, jadi Ya sampai pernah Allah, aku darah tinggi. Aku nggak pernah darah darah tinggi. tinggi. Iya, aku nggak punya darah tinggi, Hmm. tapi waktu itu aku darah tinggi. Kok sakit banget kepala? Ternyata 146 darahnya. Apa 160 Uh. gitu. Gara-gara tugas itu. Dan juga Hmm. pas Mm-mm. 24 aku juga kan overthinking gara-gara aku culture shock ngajar eh, murid-murid SD yang berbagai macam itu Karakter. karakternya sampai Mm-mm. asam lambung naik. Kenapa memangnya anak SD? Wow, banyak sekali Mbak karakternya. Itu tah Karakternya. sampai kayak ngelawan ke guru atau dibilangin Ya, tuh nggak cukup sekali kita harus sampai ngotot kayak gitu. yang seperti itu yang nggak sopan, terus wah, Hmm. sabarnya harus melebihi banyak-banyak harus kalau sabarnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai gak terlalu kayak dulu. Kalau dulu kan benar-benar full di sekolah gitu ya 2024 itu sampai asam Oh iya, lambung naik. kegiatannya hanya di sekolah aja gitu. Kalau sekarang kan nilai ini di TJI itu playgroundnya teman-teman. Jadi playgroundnya, jadi kalau selesai pakai seragam, dia mau berangkat ke TJI itu, Alhamdulillah, yes gitu. Ntar lagi mau ngapain gitu, kayaknya ya Mil ya. Jadi Masih ada kayak overthinking. Heeh. switch gitu ya, kayak switch dunia yang berbeda gitu kan ya. Karena jalanin dua. Apa sekarang overthinkingnya kalau di usia sekarang dan dengan posisi fase yang sekarang? Overthinkingnya itu ya mungkin karena aku kemakan omongannya orang lain ya. Kayak kenapa sih jodohnya belum datang? Udah umur 25 juga, udah kerja, udah lulus kuliah, nggak sekolah juga. Fokusnya apa? Gitu. Nah, overthinkingnya gini, oh iya jodohku tuh kemana? Gitu. Sampai kemakan omongan orang lain. Padahal Tapi ya siapa yang nggak mau ya kalau misalnya ada orang serius lalu cocok kan siapa yang nggak mau gitu. Masalahnya kan belum ada gitu kan ya. iya, sampai dikatain sama eh, beberapa rekan lah gitu, kayak gini. Kamu tuh makanya standarnya tinggi, pilih-pilih juga lah. Kalau nggak milih ya apa? Standarnya bukan tinggi. Maksudnya ya Iya. bukan dia yang penting lah gitu. Jadi nggak yang pokoknya karena kebelet nikah gitu istilahnya siapa aja mau gitu kan ya. Karena kan Mm-mm. kita mikirnya ini ibadah terpanjang juga gitu kan. Jangan sampai salah pilih. Dan biasanya kalau di sekitar desanya Mila itu berapa standar usia menikahnya perempuan? Itu terbagi 3 standar kayaknya. Kalau Oh, saudara, oke. kalau dari saudara ibu atau dari Mm-mm. lingkungan ibu itu 29, 30 itu baru nikah. Kalau perempuan gitu, Karena kuliah semua ya, kayak mungkin kuliah dan beberapa ngajar pendidikan. gitu. Hmm, Tapi kalau oke. di luar saudaraku, lingkunganku itu 23, 22, 19, 20 udah itu udah nikah. Di bawah 20 banyak gitu. Terus Hmm, yang dari saudara bapak itu ya sama di bawahnya 20, 21 tuh udah hmm, punya anak tuh. mm, Jadi mm, mm. ya bapak sama ibu. Lulus SMA gitu ya. Dari SMA ada yang sudah punya anak kayak aku masih udah TK anaknya. Kalau kayak aku seumurannya. Oke, kalau reuni sama teman-teman gitu udah pada bawa anak gitu ya. Bawa anak semua kayaknya ada. Kalau yang SD. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Ternyata juga apa ya, beda daerah, beda kultur. Tapi kalau standar sosialnya memang sama ya. Banyak tuntutan-tuntutan orang tuh ke kita nih, terutama sebagai perempuan itu seperti tadi itu yang dijabarkan. Kalau body shaming ada nggak, Mil? Ada, Misalkan secara fisik, heeh. ada Itu yang karena kayak gimana? standarnya di Mm-mm. yang harus langsing, tinggi, putih, dan tidak berjerawatan.
Masa sih jerawat, Cantik. jerawat masa orang tahu sih sampai ngeliatin wajahnya gitu. Iya, karena kenapa sih kok jerawatan sekarang? Gak, gak dirawat mukanya. Tuh. Kalau body shaming ya Ya waktu aku, Allah. kalau body shaming waktu aku dulu itu tahun setelah kuliah tuh kan waktu kuliah tuh aku stres, BB-ku naik. Jadi kenapa BB-ku naik, stres, aku bawa makan kalau stres itu dulu. Oh, jadi ada dua ya tipe orang Mm-mm. stres itu. Makan tambah banyak, ada yang nggak makan gitu. Kalau aku dulu makan, aku stres, ya udah aku makan. Jadi ya skripsi kan nggak ngapa-ngapain, cuma makan tidur. Ya udah pulang, wah kok BB-ku tambah naik gitu. Orang ke rumah, Oke. kok tambah gemuk? Kak Diana ya, tubuhnya nggak dirawat. Gimana mau dapet suami? Gimana mertuanya nggak mau sama kamu? Nyambungnya ke situ juga ya, ke situ-situ lagi ya Yes, nyambungnya ya. betul. Hmm. Iya, ya, bisa dibayangkan ya, mungkin kalau teman-teman dari yang sekolah dulu nggak di rumah lama, lalu tiba-tiba kembali mungkin dari kuliah gitu, terus kembali ke rumah pasti ada culture shock ya. Dimana usia-usia lulus kuliah tuh sebenarnya kita tuh seharusnya udah mau menuju ke matang kan ya. 24, 23, 24, 25 itu kan mulai punya arah sendiri gitu. Tapi ternyata ketika kita kembali ke rumah, kita kembali jadi anak kecil, bener nggak? Kembali harus Betul. menuruti aturan-aturan orang tua. Pulang malam jam sekian gitu kan. Kamu ini apa? Jam makan, jam minum, jam mandi. Yang istilahnya kita dulu di kos bebas seperti itu kan ya. Mungkin di sini teman-teman relate ya yang mengalami gitu. Boleh kalau misalkan di kolom komen teman-teman merasa ada yang relate, terus mau share juga bisa ya teman-teman. Boleh. Nggak harus nunggu sesi tanya jawab. Boleh juga nanti sambil, kayaknya aku relate gitu. Nah sekarang itu kan kalau di dunia offline ya, Mil ya. Jadi Mm-mm. akhirnya mungkin di dunia offline itu kita juga udah apa ya, mencari makna kebahagiaan itu yang seperti apa gitu kan. Nah di dunia online juga gitu. Ternyata kita juga banyak yang mencari validasi sosial di dunia online juga gitu. Kalau Mila sendiri gimana? Apakah tadi ya dari baperan tadi itu eh, apa sih makna yang ditemukan sebenarnya nyari apa sih gitu kalau dihubungkan dengan sekarang gitu Mila yang sekarang. Makna validasi ya. Validasi itu kan haus kayak haus pujian ya. Kayak pengen dipuji Mm-mm. sama orang lain. Kalau di sosmed kan gini, oh standarnya sosmed kelihatannya harus bahagia, flexing, eh, tidak boleh apa ya kayak derita gitu. Nah, kalau di offline ya seperti yang tadi itu udah validasinya. Kamu itu kerjanya di mana? Terus habis itu Hmm. secara fisik gitu harus habis bisa masak seperti itu. Nah, kalau Terus caranya gimana Mil untuk bisa keluar dari biar kita nggak terlalu kebawa baper? Kalau menurut kamu seperti apa sih perempuan itu apa benar baperan tadi ya belum dijawab? Apa benar perempuan itu baperan dan se-overthinking itu gitu loh? Terus cara ngatasinya gimana? oke, kalau baperan itu kayaknya wajar ya. Setiap orang itu pasti wajar meskipun egonya tinggi itu juga ada bapernya juga kalau disakitin gitu. Sebenarnya kita itu manusia itu ada naluri ya atau goriza. Hmm, Nalurinya itu ada tiga, ada yang nau atau pengen kasih sayang, terus goriza Tadayun itu naluri beragama dan yang terakhir itu Goriza eh, yang ego itu. Nah, kalau bakok. yang Mm-mm. bakok, kalau yang baperan itu masuk di Goriza Now ya atau baperan naluri kasih sayang seperti itu. Nah, itu sebenarnya wajar-wajar saja, tapi nggak boleh sampai berlebihan dan tahu mana batasnya kita baper gitu. Baper, entah baper omongannya orang tua, baper sama lawan jenis baper sama orang Mm-mm. omongan orang lain gitu. Pasti ada dan itu normal ya, asalkan kita tahu batasnya gitu ya. Nah, Iya gimana tahu. tuh biar kita tahu batasnya itu harus seperti apa untuk mengendalikan naluri itu, Mil? Batas batasnya itu kita Mm-mm. belajar itu hakikatnya kita hidup untuk siapa dan untuk orang lain kah atau sebagai hamba Allah. Jadi kalau paham itu kita bisa punya potensi, maka kembangilah potensi itu. Maka
misal berbuat baik, ya dapat pahala. Kalau berbuat buruk, ya dapat dosa. Hmm, iya, jadi kita nggak bisa ada apa tagline kalau dulu itu ya, do what makes you happy gitu. Jadi berbuatlah sesuka hatimu, yang penting kamu happy gitu kan. Makanya kalau nggak tahu ya anak-anak sekarang juga mungkin ya Gen Z, kalau ditanya, lo kenapa kamu ngelakuin itu? Jawabannya ya nggak tahu, aku seneng aja. Emang kenapa nggak boleh gitu ya? Ya nggak boleh Self love. sebenarnya kalau itu melanggar syariat. Jadi istilahnya batasnya itu ya syariat tadi ya. Kalau Mila bilang kita itu untuk siapa sih hidup gitu, apa ngejar validasi orang lain atau kita tuh punya tujuan yang lebih besar dari itu gitu kan ya, dengan kita menjawab tiga pertanyaan besar dalam hidup ya, kita asalnya dari mana sih gitu. Oh, dari Allah. Terus untuk apa sih kita hidup di dunia? Apakah kita untuk mengumpulkan materi? Kalau saat ini di dunia kapitalis kan ini ya, kita tuh kayaknya siklusnya dari lahir, anak-anak remaja sekolah sampai ntar kuliah, ntar harus menikah gitu ya. Setelah itu punya anak, kerja, udah gitu kan. Kalau stres ya udah healing, seperti itu. Tapi apa sebenarnya yang kita cari kalau berputar seperti itu aja? Nah, sebenarnya balik lagi tujuan kita itu apa ya, untuk beribadah kepada Allah gitu kan ya. Ibadah itu banyak ya, bekerja juga bagi laki-laki wajib itu Ibadah. ibadah. Kalau bagi perempuan tuh nggak wajib ya, tapi mubah ya. Boleh-boleh aja, asalkan dia bisa memanage waktunya dengan baik, menjalankan perannya gitu. Terus juga apalagi kita mau kemana sih akhirnya gitu. Banyak orang bunuh diri ya kemarin-kemarin, termasuk di Jember yang dibilang kota kecil, ada juga mahasiswa bunuh diri. Dipikirnya dengan bunuh diri itu selesai gitu kan ya. Kematian itu menyelesaikan masalah. Padahal nggak sesimpel itu. Kayak gitu ya. Oke, terus kenapa hari ini apa yang Mila bisa kasih tipsnya nih ke teman-teman supaya kita nggak banyak overthinking dengan tuntutan-tuntutan, lalu kita itu mungkin membandingkan diri dengan orang-orang yang kita lihat di media sosial kayak gitu. Hmm. Ada tips nggak Mil buat teman-teman perempuan lainnya yang mungkin mengalami seperti yang Mila alami dulu dan sekarang ya berproses ya, tapi udah bisa mengendalikan. Tipsnya percaya sama diri sendiri, jangan Mm. dengarkan orang lain, jangan terus mengabulkan harapan orang lain. Kalau dikabulkan nanti ada harapan lagi, terus itu harapan lagi. Nggak pernah puas ya, seperti Gak, karena karakter manusia tidak netizen pernah ya Mil ya. puas. Heeh. Karakter netizen kan begitu ya. Jadi di Mm-mm. dunia nyata, di dunia maya juga sama ya. Mm-mm. Ah, ah, Terus ah. jangan fokus sama omongan orang lain. Gitu, Hmm. fokus sama diri sendiri aja. Kalau fokus sama omongan orang lain, kita nggak jadi diri kita sendiri, jadinya Hmm. orang lain gitu. Pura-pura ya Mil ya. Jadi akhirnya dia pura-pura pengen jadi seseorang gitu ya. Atau mungkin pura-pura bahagia. Ada nih, pernah terjadi Oh, juga di ada. circle terdekatku juga. Jadi fotonya itu kayak foto sama keluarga atau mungkin terus kadang gini, kalau story IG itu kan cenderungnya sesuatu yang terjadi saat itu ya. Maksudnya lagi up to date gitu kan. Kalau IG story paling enggak, kalau enggak sekarang kemarinnya gitu kan ya. Tapi temenku itu beda. Ternyata dia ngupdate story itu ketika berapa hari yang lalu lagi liburan, dikiranya lagi liburan gitu kan sama suaminya. Ternyata padahal dia nggak harmonis, ada orang ketiga di ujung perceraian. Tapi dia sengaja membentuk validasi gitu di dunia sosial biar dikira baik-baik aja. Kayak gitu ya. Itu termasuk ya, termasuk yang jadi orang lain tadi. Oke, Mm. ada lagi nggak Mil itu tipsnya? Sama kenalin diri sendiri. Kita tuh seperti apa Hmm. orangnya gitu. Aku nih jadi diri sendiri apa orang lain. Kalau aku saat ini udah kenal sama diri sendiri. Kalau dulu belum. Kok aku Oh gitu. ngerasa aja kayak yang lain. Gimana kamu kok bisa tahu kalau dulu belum terus sekarang sudah? Apa indikatornya gitu? Indikatornya nggak ngikutin orang lain, nggak ngikutin harapan orang lain. Kalau perempuan ya harus gini, gini, gini gitu. Atau dari Hmm. keluarga gitu. Jadi Oh, aku lebih berhenti mm-mm. melakukan hal-hal harapan orang lain. Apa yang diomongin Lebih orang lain. berani kayak punya value sendiri ya. Terus juga Mm-mm. berani ambil sikap dan juga mungkin sesekali juga harus pick up mungkin ya Mil ya. Iya, betul. Kalau kita diem aja kan dikiranya apa, orang nggak tahu gitu. Kita tuh sebenarnya apa sih posisinya gitu.
Nah, dulu Eh, aku tuh diem orangnya, gak berani speak up, berpendapat pun tidak bisa. Soalnya kalau misal berpendapat, kenapa sih ikut-ikut berpendapat? Kan masih kecil gitu. Hmm, tapi mulai berani sedikit-sedikit untuk aku ini sudah usia segini. Mungkin kadang orang tua juga nggak sadar loh kalau kita itu sudah usia dewasa gitu, dianggapnya kan anak Oh, kecil. Kan iya bener di ya? rumah, iya di rumah aku masih dianggap anak kecil. Misal kemarin bantu masak gitu ya, habis itu semua yang aku lakukan dikontrol gitu. Kenapa sih aku kok dikontrol nganu ini itu? Karena kamu belum pintar, belum bisa masaknya. Padahal aku tuh bisa. Padahal di TJI tiap hari masak ya untuk Karena makan siang. standarnya beda. Ya, ya, ya. Aku juga ngalami sih itu dulu. Biasanya gitu kalau sama orang tua emang ya harus Mm, nyuci sayurnya kayak gini. Harus kalau misalkan masak itu apa dulu tahapan-tahapannya itu harus persis gitu kan. Seperti itu. Oke, itu tadi tips ya dari Mila. Ada banyak tipsnya. Yang terakhir adalah kenali diri sendiri. Tadi setelah kita menemukan makna kita hidup, jangan mengabulkan harapan orang lain, tapi kita sendiri tuh nggak ngerti tujuannya atau nggak ngerti melakukan ini tuh buat apa. Akhirnya yang kejadian adalah capek, rasa capek ya. Akhirnya frustasi gitu. Jadi hidupnya nggak bermakna gitu. Oke teman-teman, iya. itu tadi ya obrolan santai. Ini kita kayak yapping aja. Mungkin kalau kayak podcast seru ya. Nextnya ya kita semoga ada podcast. Nah, teman-teman boleh nih yang mau ngobrol, mau bersuara. Itu ya kata Kak Ulan, segala peras santan aja harus sesuai ya. Nah, Iya iya, benar. betul. Motong wortel itu juga harus sesuai standar. Sedangkan kita sudah di fase pakai santan kara. Oh ya Allah, kalau hidup di Kak Ulan, daerah masyarakatnya yang di desa, wow banget standarnya. ya Allah, ya Allah. Lucu banget sih Kak Ulan. Iya ya, beda dulu sama sekarang. Nah, boleh teman-teman bisa komen ataupun mau bersuara ya. Ini ada Mbak Lia, ada Mbak Afif, ada Mbak Koyun dari Gresik, ada Dewi dari Banyuwangi, Mbak Nelly Roshida, salam kenal dari mana? Juga Mbak Nurul, Bunda Putri, dan juga ada Kak Yahyani. Boleh dong, teman-teman silahkan. Apa sih dari teman-teman mungkin ada yang merasa relate nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau juga menambahkan fakta atau statement gitu. Oh ternyata aku pernah nih di lingkunganku seperti ini. Oh Aduh, iya, hayu boleh dong banget. Kak Lia. Iya, Kak Iya, Lia boleh dong kebetulan sharing. ini di daerah daerah mana Kak Lia itu Gumuk Mas, daerah Kencong. Nah, ini yang saya lewati nih kalau mau ngajar di kelas public speaking for kids. Ya silakan Mbak Lia, boleh boleh urun pendapat nih. Nah, udah dibuka mic-nya. Boleh Kak Lia? Panggil Kak biar ini ya semuanya terasa awet muda. Ya, Panggil nah ibu gimana? juga nggak apa-apa. Oh, panggil ibu juga nggak apa-apa. Kan kita Iya, iya, kakak atau iya. mbak aja gitu. Iya. Seru Gimana Mbak sekali Lia? tadi mendengar ceritanya Kak Mila ya. Sama nggak kalau di Gumuk Mas nih Mbak Lia? Ya, sama banget, sama banget. Jadi Hmm. intinya, karena saya juga lulusan FKIP ya, Mam ya. Oh, sama bahasa Jadi, Inggris lagi ya? iya betul. Jadi Sama. waktu itu yang dituntut adalah ngantor, berseragam gitu ya. Pokoknya itu pergi itu pakai sepatu. Ya, kayak gitu juga sudah. Sama Oke, lah oke. intinya. Terus Sesuai. gimana cara Mbak Lia buat survive untuk sampai sekarang kan ternyata nggak ke kantor kan? Maksudnya di rumah gitu ngantornya gitu kan? Itu gimana Mbak Lia? Boleh ceritain? Iya, saya pelan-pelan jelasin sama orang tua gitu. Mm-mm. Intinya ya meskipun dari rumah saya itu tetap berkarya seperti itu. Jadi Hmm. ya pokoknya ngomong dari hati ke hati gitulah. Kalau Dan itu misalnya tetangga atau mm-mm, apa gitu saya don't care. don't care ya. Tapi Mbak Lia ini asli Gumuk Mas atau pendatang? Saya itu asli Mas. Dulu pernah stay di Jember waktu ya full time gitu ya kerja di Hmm. Jember. Pengalaman saya itu sebelum punya anak, maksudnya sebelum berkeluarga. Tapi setelah berkeluarga, uh, Mm-mm.
anak itu ketika di Jember itu sakit-sakitan, Bun. Oh, iya iya. Iya, sakit-sakitan. Akhirnya saya eh, tinggal di Gumuk Mas itu PP. Ya, Oh, sama oke. seperti Mbak Mila itu ceritanya ya. Jadi 40 kilometer. Oh, 40 kilo. Jauh tuh 40 Iya, kilo. jadi PP Kalau itu 80. kalau Mila ini 45 menit, Mbak. Dia nggak sampai 40 kilo kayaknya. Oh ya, berarti lebih jauh saya. Iya, lebih jauh, Mbak Lia. Dari Iya, Jember Kota ke Gumuk Mas tuh jauh memang. iya jauh Ah, seperti itu. Akhirnya ya, ya sudah. Saya mengikuti kata hati saya, kemudian pelan-pelan ngomong sama orang tua, ya alhamdulillah sampai sekarang mereka memahami. Itu aja. merestui ya. Iya Itu setelah betul. berapa tahun, Mbak, memahamkan orang tua untuk ngomong, menjelaskan itu setelah berapa tahun prosesnya? Setelah hampir 10 tahun. Masya Ya, Allah. setelah hampir 10 tahun ya. Karena saya terakhir itu baru stay di Gumumas ini 2025. Seperti itu. Oke, jadi nggak mudah ya. Maksudnya kuat-kuatan gitu ya, Betul. Mbak Lia ya. Iya, Jadi betul. kuat-kuatan kita atau kuat-kuatan dari orang tua gitu ya. Jadi harus Iya, memahamkan bolak-balik ya, sambil kita membuktikan ini loh karya-karya kita. Ini loh ternyata aku juga bisa produktif gitu ya. Selain berkarya harus menghasilkan uang juga. Biasanya orang lihatnya kan begitu ya. Kalau cuman betul. berkarya aja nggak ada duitnya ngapain gitu ya. Iya, karena yang dilihat itu pencapaian kita itu sudah apa, apalagi kalau di desa gitu ya. Berupa Sudah beli barang ya apa atau kayak materi. gitu, ya. Oke, Mbak Lia. Oke, terima kasih Mbak Lia. Ada tambahan nggak Mbak Lia? Ya, ya itu aja. Karena relate sekali tadi. Relate sekali ya. Ha, 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 Iya, ha. Iya, saya awalnya heran sih diceritain Mila tentang apa harus kayak seneng pakai seragam gitu. Padahal duitnya nggak ada gitu kan Mbak ya. Jadi pakai seragam honorer sekarang dibayar 200 atau 300 ribu per bulan gitu loh. Itu kan, aduh, belanja aja tadi saya 35 ribu cuman dapat tempe selonjor, bumbu racik, sama apa sayur asem 2 bungkus, coba sama ikan asin 2 bungkus. Ya Allah, mahal banget ya. Seperti itu ya ternyata teman-teman, apa ya? Ya kita harus berani buat speak up tadi ya, ada untuk speak up, untuk memahamkan gitu. Kadang masih jadul ya, masih jadul dengan pola-pola berpikir yang lama gitu. Padahal nggak ada yang bisa diharapkan ternyata ya. Maksudnya kita jadi ASN pun sekarang nggak aman. Kalau dulu memang jadi ASN, itu anggapannya aman mungkin gitu ya. Sampai hari tua kan. Sampai hari tua lalu dapat pensiunan gitu ya harapan orang tua ya mungkin ya Mil ya. Ternyata sekarang bahkan P3K itu mau ada yang diberhentikan, mau nggak dilanjutkan ya gara-gara ini ada SPPG sekarang gitu. Jadi artinya segimana dinamika kehidupan tuh nggak ada yang pasti gitu, apalagi kebijakan pemerintah gitu ya kita nggak bisa mengandalkan. Oke, itu tadi ya. Nah, ini ada Kak Siska juga nih, yang juga berasal dari desa. Tadi kan ada Mbak Lia dari Gumuk Mas, Mila dari Sukowono, ada juga Kak Siska ini dari Ambulu gitu. Dari Balung sih ya, terus sekarang di Ambulu. Boleh nih teman-teman yang lain. Kalau Kak Wulan gimana Kak Wulan? Apakah punya kultur yang sama ya tentang stigma-stigma terhadap perempuan di sana? Mungkin Kak Wulan di desa juga kan asalnya ya. Di Aceh Tamiang nih teman-teman yang kemarin cukup parah terdampak banjir ya. Dan kabarnya banjir lagi ya Kak Wulan ya. Boleh nih Kak Wulan bersuara. Iya bener Kak. Mm-mm. Gimana Kak Wulan? Jadi kalau masalah kultur itu ya kurang lebih sama ya Kak ya. Dan sampai hari ini juga di daerah aku itu ya yang pakai seragam itu masih jadi idaman orang tua dan idaman mertua gitu ya. Oh Suaraku sama jelas ya. nggak? Jelas-jelas. Oh gitu. Iya, jadi ya waktu itu juga kan karena orang tuaku memang bukan tipe yang kamu harus ini, kamu harus itu gitu ya. Cuman Hmm. karena kebanyakan orang di sana itu PNS gitu ya. Jadi
walaupun orang tua aku nggak menuntut itu, ya aku sempat juga mencoba gitu kan untuk daftar CPNS, dan waktu itu aku kalah itu karena prankingan. Jadi orang tua aku tuh nggak terlalu kecewa banget gitu kan, bukan yang Hmm. karena aku nggak lolos ujiannya, tapi itu prankingannya gitu kan. Jadi ya udah, Mm-mm. setelah itu orang tuaku ya udah biasa aja. Oh, anakku sudah pernah coba kok ikut CPNS gitu kan. Memang bukan rezekinya di situ gitu. Hmm, Jadi mm, ya mm, mm. sekarang juga orang tua gimana-gimana ya. Jadi cukup tahu anaknya, oh anaknya udah mandiri, udah nggak pernah ngeluh soal nggak punya uang ke orang tua, udah cukup untuk mereka gitu. Oke, oke. Kalau untuk lingkungan mah sampai sekarang juga masih sama, Kak. Sama Juga aja ya seperti itu ternyata ya ya. kalau di Mau di desa. Jawa, di Sumatera, maksudnya kultur-kultur desa itu selalu seperti itu ya. Iya bener, Mm, Kak. mm, 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 mm. Termasuk tentang menikah itu, Kak Wulan. Apakah ada usia harus sekian, itu harus dia tuh udah cepet-cepet harus nikah gitu. Oh, kalau di dusunku malah apa ya? Apalagi anak perempuan yang tamat SMA itu ya udah nggak lanjut gitu kan. Ya udah kayak udahlah Oh iya, daripada terus udah nikah aja gitu. oh iya Kak Wulan ini kayaknya satu-satunya perempuan dari dusunnya di Aceh Tamiang yang berangkat untuk kuliah ya di luar Aceh gitu ya. Ya bener Kak. Karena memang kalau sebelum aku itu perempuan yang kuliah itu hanya satu. Dan setelah aku alhamdulillah udah mulai banyak, tapi memang mereka masih di seputaran situ aja gitu, nggak yang sampai keluar Oh provinsi. iya iya, kalau Kak Wulan ini keluar provinsi sampai ke Medan ya, ke Iya bener Kak. provinsi sebelah gitu tah ceritanya. Iya bener Kak. Apa yang Provinsi membuat Kak sebelah. Wulan waktu itu punya keberanian untuk mendobrak itu gitu? Kenapa gitu? Ya karena kan waktu itu kan aku sempet diremehin ya Kak. Karena kan Hmm. eh, dulu itu kan aku tipe orang yang suka bergaul dengan siapa aja gitu ya. Dan kebetulan Hmm. waktu itu teman-temanku itu lebih banyak yang laki-laki dibanding perempuan gitu. Walaupun Waktu memang SMA aku itu, maksud. iya benar Kak, waktu SMA. Jadi kan aku juga tipe yang didikannya itu ketat ya, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Jadi teman-teman tuh sering ngumpulnya ke rumah. Nah, jadi kan tetangga-tetangga nih pada tahu gitu kan. Kok temennya Wulan banyak Hmm. kan laki-laki sih gitu kan. Jadi Mm-mm. ketika aku kelas 3 SMA, itu mulai terdengar tuh riuh suara yang Wulan tamat SMA ini kemana? Mau nikah ya? Kayak gitu kan. Karena sering bergaul dengan laki-laki, Hmm. jadi kayak udah Oh ya, berarti tamat kayak nggak susah SMA lah buat dapet menikah. jodoh gitu ya. Iya, bener Kak. Oke. Jadi dari situ aku kok kayaknya aku di apa ya, dijengkali banget gitu ya. Dia apa? Jadi aku kayak ngerasa dijengkalin banget gitu loh Kak. Kok Apa kenapa kok dijengkalin tamat itu Kak kuliah tuh Wulan? masih harus kerja gitu. Maksudnya dijengkal tuh apa ya? Dijengka Diremehkan gitu ya. Bahasanya bahasa baru itu dijengkalin. Teman-teman juga pasti nggak tahu. iya Dijengkalin, itu bahasanya Kak. Dijengkal itu diremehkan. diremeh Oke. gitu. Iya. Hmm. Nah, Akhirnya karena merasa diremehkan itu, kamu mencoba peruntungan untuk daftar ke universitas di luar provinsi gitu ya? iya benar. Tadinya memang pun masih mau di Mm-mm. Provinsi Aceh gitu kan, ke kota Banda Acehnya. Cuman eh, orang tuaku berat karena perjalanan dari rumahku ke kota Banda Aceh itu lebih jauh daripada perjalananku dari rumah ke Medan. Makanya Oh orang gitu. tuaku lebih Padahal ngezinir sesama aku Aceh ke ya. Medan. Iya Oh, bener kalau Kak, dari Aceh Tamiang ke Banda Aceh berapa jam atau berapa kilo atau 8 berapa jam jam? Kak. 8 jam perjalanan darat ya. Oh, Iya bener oke. Kak. Kalau ke Medan, Kalau ke Medan itu cuma 4 jam, jadi setengahnya berarti ya. oh oke oke. Berarti kalau kayak Jember Surabaya itu 4 jam deket. Kalau 8 jam itu ke Semarang agak ke sana gitu. Jadi agak jauh. Oh oke oke. Dan akhirnya orang tua sih mendukung ya. Maksudnya Wulan nggak Iya usah bener. gitu anak perempuan ngapain sampai ke Medan segala gitu.
Ya, waktu itu orang tuaku nggak melarang karena sampai ke Medannya, cuman orang tuaku itu khawatir soal biayanya, karena kan kebetulan kan aku dari keluarga yang perekonomiannya menengah ke bawah ya, Kak. Nah, jadi Hmm. waktu aku ngomong aku pengen kuliah, bapak tuh langsung nanya biayanya itu dari mana gitu kan. Nah, jadi waktu itu Mm-mm-mm. aku daftar beasiswa juga nggak ngomong-ngomong sama bapak. Setelah lulus beasiswanya baru aku bilang kalau misalnya aku tuh mau lanjut kuliah dengan beasiswa. Jadi UKT-nya itu ditanggung sama beasiswa. Dari situ bapak baru oh ya sudah gitu. Mm-mm. Tinggal memikirkan sehari-harinya gitu ya, Kak Ulan ya. Iya, bener. Oke, oke. Terus sampai akhirnya sekarang Kak Ulan tidak berkarir secara kantoran banget gitu. Apakah ada juga apa ya masyarakat memandang kayak gimana gitu atau dari lingkungan sekitar? Kalau sekarang aku sudah nggak terlalu tahu ya Kak, karena kan aku juga jarang di sana ya, jarang pulang. Jadi Hmm. kalau dari orang tua, kalau misalnya eh, tetangga atau orang penduduk sekitar, masyarakat sekitar bertanya apa kegiatanku di Medan, ya orang tua jawab dia ngajar di Medan gitu kan. Nah, dan orang itu kan nggak Mm-mm. familiar ya dengan public speaking, jadi nganggapnya itu udah keren banget aja sama mereka gitu. Iya, iya, bersyukur ya. Maksudnya Wulan juga beruntung punya orang tua yang bisa tahu, bisa kompromi gitu ya dengan keadaan. Oh, nggak menuntut harus menjadi seperti ini atau itu gitu ya. Oke, Iya Kak, itu tadi alhamdulillah Kak. cerita dari Kak Wulan dari Aceh Tamiang. Wah, gimana keadaan di sana Kak Wulan sekarang? Apakah udah membaik banjir-banjir itu atau sudah mulai dibangun rumah-rumah lagi? Kalau banjirnya, banjir susulan itu di Aceh Tengah, Kak. Jadi jalannya itu Hmm. putus lagi. Tapi kalau di Aceh Tamiang Mm-mm. itu udah nggak ada banjir susulan. Hanya saja memang pemulihannya sangat apa ya lambat lah kita bilang ya. Karena harusnya Mm-mm. itu kan ini udah berjalan 5 bulan ya pasca banjir. Tapi Mm-mm. hal-hal yang dikan itu sampai sekarang belum ada yang sampai ke masyarakat gitu. Masih beberapa aja. Berarti masih banyak yang di tenda-tenda juga ya? Iya, yang di tenda itu memang udah nggak terlalu banyak karena kan sudah mulai dibangun huntara ya Kak, hunian sementara. Hanya saja Oh. di hunian sementara juga apa ya, kayak fasilitas sanitasi juga sangat terbatas. Jadi memang belum kehidupannya itu belum normal lah gitu, masih Nggak yang normal berarti. kayak pasca banjir gitu. Termasuk orang tua Wulan juga dan saudara-saudara. Kalau orang tuaku, alhamdulillah karena rumah nenek masih bisa ditempatin, jadi sampai hari ini rumah bapak itu tinggal di rumah nenek. Dan kebetulan kemarin juga Hmm. kan nenek baru beberapa minggu yang lalu, nenek juga baru meninggal. Oh Jadi bapak iya, nempati. benar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, Kak Ulan, Masya Allah. Semoga diberikan kesabaran ya Kak Ulan dan apa bisa semangat terus semangat menjalani hidup gitu ya buat teman-teman yang di Aceh sana dan yang lainnya. Ini kita udah kayak liputan Trans TV ya Kak Ulan ya, yang ada reporter Iya, dan ada. Ya Allah, tapi memang nggak menyangka banget sih, maksudnya di TJI sendiri ada dari Kak Ulan yang ada di daerah sana gitu kan. Jadi kita bisa update kayak gimana-gimana seperti itu. Oke, itu tadi ya cerita dari Kak Wulan. Ternyata banyak ya stigma-stigma tentang perempuan, tuntutan dari orang tua atas karir atau usia pernikahan atau tuntutan apa standar fisik itu banyak ya. Dan rata-rata sama. Mungkin karena hari ini orang-orang itu juga selalu melihat apa yang tampak ya secara fisik gitu. Nah, maka kita harus berani gitu ya untuk bisa speak up memberikan oh ini loh aku tuh begini gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh mau bertanya atau mau menambahkan sesuatu. Di sini ada juga satu-satunya cowok nih ada Kak Yahya nih. Boleh dong Kak Yahya kalau mau bersuara dari sudut pandang laki-laki itu gimana gitu. Memandang itu semua. Atau mungkin di desa asalnya Kak Yahya juga kan dari Kediri ya. Nah itu gimana sih gitu. Boleh dong bersuara mau nggak on cam nggak apa-apa. Yang penting suaranya ada.
Halo Kak, terima kasih Kak Prita. Ya, ya, ya. Oh, Gimana? Kalau Yahya sendiri ada nggak yang relate tentang kultur di daerahnya atau kamu sendiri memandang itu semua gitu? dan yang lagi viral tuh Kak, atau yang apa Kak? Oh ya, yang lagi viral tuh yang ini. Oh, yang maksudnya ini tentang stigma-stigma pada perempuan, yang tentang karirnya harus kayak gini, terus nikah itu Hmm, harus usia segini, tuntutan orang tua itu begini gitu. Apakah itu juga ada kayak gitu nggak di Kediri, di desa kamu? Kalau di desa, kalau di keluarga sih Kak, kalau di keluarga itu sebenarnya nggak ada. Cuma Hmm, kadang lingkungan keluarga paling stigma untuk karir itu nggak ada sih Kak. Yang penting hmm, apa ya? Alhamdulillahnya positif. Yang penting agamanya sih Kak. Terus hmm. untuk mungkin yang dituntut itu untuk perihal nikah mungkin Kak ya. Untuk kalau Iya, keluarga. laki-laki ataupun perempuan sama atau lebih ke perempuan? Lebih sama aja sih Kak, karena saya sendiri sama adik itu jaraknya nggak terlalu jauh, jadi tuntutannya mungkin sama. Tapi untuk Hmm. temen yang adik-adik yang apa ya umurnya agak jauh dikit juga nggak ada seperti itu. Memang kalau sudah berumur, jadi ya udah cepet kapan nikah nanti gini 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 gitu Kak. Untuk perihal nikah gitu. Berumurnya tuh berapa patokannya yang dibilang oleh orang-orang? 25 Du, ke atas atau iya berapa? mungkin Kak ya. 25 ke atas mungkin. Tapi kalau Eh, secara umum nggak ada sih Kak, nggak ada yang menjengkelkan gitu Kak menurut aku. nggak ada yang apa? Tidak ada yang menjengkelkan masyarakatnya. Oh, Wah, iya, iya, iya. Oke. ya Kalau udah. tentang profesi juga nggak ada ya. Kayak misalkan kamu harus menjadi seseorang yang kayak gini atau harus berseragam, harus gini gitu. Enggak Kak, Hmm. alhamdulillah seperti itu. Oh, Jadi oke. mungkin untuk tuntutan-tuntutan sosial mungkin kurang relate mungkin nggak ya. Oh, kurang relate Atau ya. Kalau untuk atau karena mungkin saya tidak mengalami ya secara langsung ya kalau ayahnya ya. atau mungkin saya Oke. yang kurang peka mungkin Kak. Atau karena kamu laki-laki ya ya. Mungkin Kak ya, maksudnya saya melihatnya sendiri juga nggak harus ada tuntutan yang besar mungkin nggak ya. Atau Nah, mungkin saya nggak kurang ini kurang sensitif mungkin Kak. please deh. Tapi kalau secara melihat secara umum ya gitu Kak. Jadi memang lingkungannya alhamdulillah positif gitu. Kalau di desa maupun di keluarga gitu Kak. Oh ya beruntung berarti ya berada di lingkungan. Kalau tadi kan Wulan di Aceh itu ada dari masyarakat, tapi dari orang tuanya kebetulan enggak gitu bisa menjelaskan. Kalau ini ya enggak ya enggak ada setahu Yahya sih enggak ada gitu. Tapi mungkin hampir kurang lebih sama kali ya kalau di desa ya beberapa. Oke, kalau yang lagi viral gimana ya kamu sendiri menanggapinya? Itu kalau saya ngelihatnya sebenarnya wajar, sebenarnya bukan wajar dalam artian diwajarkan nggak ya, umum. Umum ya, maksudnya yang seperti itu tuh nggak hanya kebetulan ini yang viral, maksudnya yang nggak viral juga banyak seharusnya ya. Ya, Maksudnya memang kadang wajar kayak gitu. gitu gitu. Baik yang sudah berumur maupun yang di bawah umur itu pembicaraan hal tersebut sebenarnya udah banyak gitu Kak di Hmm, kalangan laki-laki yang pernah saya lihat. hmm. Tapi Terus, mungkin kebetulan viral dan kebetulan juga hukum. ya kebetulan juga ini alma maternya ya, maksudnya orang-orang yang seharusnya tahu hukum gitu, tapi kok begini gitu kan. Terus di ruang publik, apa ya, di ruang lingkup pendidikan mungkin ya. Betul, Kak. Jadi kalau Hmm, secara oke oke. sosial memang ya kalau nggak ada bahasan yang berbobot ya ke sana teman-teman gitu Kak pembahasannya Kak. Ya kayak semacam dinormalisasi untuk hiburan kali ya. Ya, Kayak ya kayak Kak. ketawa-ketawa gitu-gitu ya untuk hal seperti itu gitu. Ada Hmm, juga kan mungkin ini nggak cuma laki-laki mungkin dalam circle perempuannya juga yang berada dalam situ kadang juga fair-fair aja, fan-fan aja gitu Kak. Nah di situ oh kan kadang di dalam obrolan itu ada perempuannya di dalam grup misal. mm-mm, jadi ada yang fan-fan aja kadang. Jadi mungkin apa ya belum ada Hmm, batasan mungkin Kak secara moral iya iya. Mungkin tergantung dari circle itu sendiri seperti apa sih orang-orangnya kali ya, kebiasaan, habitnya.
Aku rasa kalau habitnya itu lebih intelek ya, maksudnya hanya ngomongin hal-hal yang penting, yang worth it, aku rasa nggak sampai ke situ ya pembahasannya ya. Nah, Nah, oke oke. Oke, terima kasih Kak Yahya. Thank you udah makasih juga Kak Prita. berpendapat. Heeh. Oh iya, kata Kak Wulan coba ngobrol ke adiknya Kak Yahya. Kalau adiknya bilang nggak ada, berarti memang nggak ada. Yang apa tuh Kak Wulan yang diobrolinnya ke adiknya? Iya, ya. Dari teman-teman yang lain mungkin dari Hanum yang di Surabaya mungkin ada pandangan yang berbeda gimana melihat stigma perempuan di mata masyarakat gitu. Ada nggak tuntutan-tuntutan? Pernah nggak Hanum mengalami gitu? Yang stigma, oh yang sosial tadi ya, Wulan ya. Kalau perempuan tuh harus cantik, langsing, putih, harus berkarir, pinter masak, manak, maca gitu ya di masyarakat dan juga profesi. Kalau sudah sekolah tinggi berarti dia harus punya karir yang bagus seperti itu. Kalau Mbak Nelly ini dari mana ya? Boleh dong kenalan atau Mbak Koyun juga kalau di Gresik seperti apa Mbak? Ada merasa relate juga. Bunda Putri juga boleh berpendapat. Iya, teman-teman, boleh nanti kalau misalkan ada ini ya, topik yang teman-teman kepengen dibahas, itu kita akan ada di sesi sharing session. Selain itu juga ada book review ya, yang kita mengulas buku, nanti teman-teman bisa sharing terkait hal itu gitu, topiknya. Sebulan 2 kali berarti ya. Sebulan sekali apa ya Kak Wulan ya? Zoom-nya, untuk sesi Zoom. Nah, nanti ini bisa gabung di The Jana Institute Community WA-nya. Gimana Kak Mulan jadwalnya? Apakah sebulan 2 kali apa sekali ya Zoom-nya? Zoom-nya sebulan 2 kali, Kak. Oh, memang 2 kali. Tapi kalau untuk agendanya itu 4 kali ya. Sharing session 2 kali, book review 2 kali. Tapi yang masing-masing salah satunya adalah WA gitu ya Kak Mulan ya? Iya benar, Kak. Jadi Hmm. nanti Zoominarnya itu 1 kali sharing session, 1 kali book review. Oke, nah jadi teman-teman yang juga mau upgrade untuk misalkan bisa ngobrol-ngobrol, yapping gitu ya, perlu wadah gitu. Nah boleh mengajukan diri, aku baru baca buku ini, aku mau dong mengulas, boleh. Atau mau sharing tentang best practice-nya, apa ya, menaklukkan sebuah tantangan, challenge gitu ya dalam hidup atau dalam karir ataupun dalam macam-macam ya, itu bisa bisa nanti ke TJI ngobrol aja. Gitu. Oke, teman-teman, rasanya kita kalau nggak ada yang mau ngobrol lagi, rasanya kita bisa cukupkan sampai di sini ya. Mungkin terakhir dari Kak Mila ada closing statement atau ada apa ya? Terakhir lah yang di highlight buat teman-teman terkait perempuan dan validasi. Boleh di unmute dulu Kak Mila. Mungkin tadi kan udah ngasih tips-tips terakhir ya Kak Mila, tapi apa sih terakhir yang digarisbawahi gitu, yang di highlight aja. Mungkin jangan lupa makan gitu, biar nggak stres atau apa. Apa ya, Kak? Ya, jangan sampai asam lambung lah. Jangan sampai aslam ya. Jadi sama seperti ini ya Kak Mila ya, sama seperti yang aku selalu omongin ke menti-menti public speaking, jangan fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tapi Mm-mm. fokus pada apa yang mau kita sampaikan, yang mau kita berikan ke mereka gitu. Yang mau kita berikan ke mereka itu ya performa terbaik kita ya, menjalani peran sehari-hari. Apakah kita sebagai ibu memberikan yang terbaik buat keluarga, atau kita sebagai kakak, atau kita sebagai istri, atau kita di profesi kita, atau sebagai anak ke orang tua gitu ya. Kita fokus aja nih kita pada goals-goals yang mau kita raih. Mungkin itu ya. Sehingga pembahasannya nggak sampai ke masalah-masalah seperti anak FHUI gitu ya. Kalau mungkin menurut aku kalau misalkan orang-orang menormalisasi akhirnya ngobrol itu dan itu jadi kebiasaan yang berulang setiap kali, berarti ada yang sakit gitu dalam pikirannya gitu. Ada yang sakit. Karena kalau di circle perempuan jujur ya, aku sebagai perempuan sampai hari ini berumur 41 mau 41 tahun nggak pernah tuh membahas yang seperti itu di circleku. Nggak pernah membahas sampai misalkan maaf ya, misalkan alat kelamin laki-laki atau mungkin apa, mungkin sebatas pada
oh, anak itu interested ya dia, menarik ya kepribadiannya atau karakternya kayak mungkin seperti itu aja. Jadi nggak sampai ke fisik atau ke seks gitu, seperti itu. Nah, jadi ayo teman-teman kita normalisasi hal-hal yang sehat ya. Hal-hal yang sehat, masih banyak persoalan-persoalan sosial yang perlu diselesaikan, butuh peran kita, masih banyak hal-hal apa ya yang perlu kita bicarakan, hal-hal yang memancing rasa ingin tahu gitu, yang lebih lagi, yang lebih baik pastinya. Oke, itu aja mungkin Kak Mila dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini semua, ada Mbak Koyun, Kak Hanum, Mbak Lia, Kak Wulan, dan juga Bunda Putri, dan juga Kak Siska, dan juga Kak Yahya. Sampai ketemu lagi ya di Zoominar selanjutnya buat kita sharing-sharing lagi di apa ya, yang pasti terus lifelong learning for everyone till jannah. Terus TJI menjadi pembelajaran bagi setiap orang untuk menuju ke jannah. Amin ya robbal alamin. Boleh kita foto dulu apa gimana nih Kak Mila? Oh, boleh, Kak. Ini mau ada closing statement-nya dari aku ya. Oh, selain jangan aslam. Oke, sambil Oke. teman-teman boleh on cam. Kita habis Kak Mila closing statement langsung ambil foto bareng Sip, ya. sip. Ngantuk. Gini, jangan berusaha menyenangkan orang lain ataupun berusaha mencapai harapannya orang lain. Tapi jangan juga kamu nyakitin orang lain. Oke, ya ya. Jadi harus tetap Sewajarnya iya, saja. harus sewajarnya dan jadi yang terbaik ya. Jangan Hmm. sampai karena sakit hati dibalesin nih ke orang lain ya. Itu kayak ospek zaman dulu. Doakan saja kalau ada yang nyakitin. Didoakan saja. Ya, oke. Terima kasih Kak Mila itu tadi ya. Jadi biar nggak terlalu overthinking. Olahraga juga Kak, biar kuat cuekin omongan orang lain. Iya, gerak ya, Iya, gerak fisik. Energinya itu ke hal-hal yang positif. iya. Oke, yuk. Teman-teman kita bisa foto bareng. Ada Mbak Koyun, ada Kak Hanum, ada Kak Siska. Kak Siska apakah sudah pakai kerudung? Oh, ini kapan kita tunggu Hanum buat sharing session ya Hanum ya? Terkait apa nanti? Nanti bisa. Mbak Koyun, apakah ada? Kok Kak Yahya itu dindingnya doang? Apa itu namanya? Ya, yuk. Orangnya mana? Mbak Koyun nggak ada di tempat kali ya? Oke, kita foto. Boleh operator siap? Siap? Oh, silakan hitung. Oke. Gaya biasa dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih buat kehadirannya malam ini. Semoga apa yang kita obrolkan, diskusikan bisa menambah insight baru dan juga bermanfaat buat langkah ke depan kita ya untuk tetap berpikiran positif dan hanya membicarakan dan melakukan hal-hal baik saja gitu ya di tengah situasi yang makin rumit ini gitu ya. Makanya kita perlu circle gitu, circle biar tetap semangat, nggak putus asa gitu. Karena Allah nggak menyukai orang-orang yang putus asa gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Dari aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak Oke, Prita terima kasih. semuanya. Kita live ya.